Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tes Pauli Kraepelin. Tes Pauli Kraepelin. Tes Pauli Kraepelin sering disebut juga sebagai tes koran. Tes Pauli Kraepelin menyajikan angka-angka dalam kertas besar A3 berbentuk kolom dan tersusun atas bawah. Tes ini pertama kali dikembangkan oleh seorang psikiater bernama Emil Kraepelin dengan tujuan untuk membantu mendiagnosa gangguan otak atau Alzheimer dan dementia. Pada tahun 1938, Profesor Dr. Richard Pauli bersama Dr. Wilhelm Arnold dan Profesor Dr. Warmethod berhasil mengembangkan dan memberi standarisasi baru sehingga tes ini dapat digunakan untuk mengetahui kepribadian seseorang. Tes Pauli. Secara umum, Kraepelin dan tes Pauli dikerjakan dengan cara dan teknik yang hampir sama. Adapun perbedaannya adalah dari segi penulisan hasil penjumlahan, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, penandaan pergantian waktu, banyaknya lembar kerja, dan waktu pengerjaan. Dalam tes Pauli, penjumlahan angka dilakukan dari atas ke bawah. Kemudian dalam interval waktu tertentu, terdapat instruksi atau aba-aba garis. Saat itu, Anda harus menggaris batas terakhir hasil kerjaan Anda. Kemudian dengan segera mungkin, melanjutkan proses penjumlahan. Durasi waktu untuk tes Pauli biasanya sekitar 60 menit, dengan instruksi garis di setiap selang waktu beberapa menit. Lembar kerja dalam tes Pauli berupa kertas lembar koran yang sudah penuh dengan angka-angka bolak-balik di setiap lembarnya. Jika Anda telah selesai menjumlahkan seluruh lembaran kerja bolak-balik, Anda dapat meminta untuk menambah kertas lembar kerja. Tes Kraepelin. Dalam tes ini, penjumlahan angka dilakukan dari bawah ke atas. Kemudian dalam interval waktu tertentu, terdapat instruksi atau aba-aba pindah. Saat itu, Anda harus berpindah dari kolom terakhir hasil kerjaan Anda. Kemudian dengan segera mungkin, melanjutkan proses penjumlahan pada kolom berikutnya yang berada di sebelah kanan. Durasi waktu untuk tes Kraepelin biasanya sekitar 10-15 menit, dengan instruksi pindah di setiap selang waktu beberapa menit. Lembar kerja dalam tes Kraepelin berupa kertas seukuran A4 atau F4 yang sudah penuh dengan angka-angka bolak-balik di setiap lembarnya. Dalam tes ini Anda tidak dapat menambah kertas lembar kerja. Cara mengerjakan. Yang pertama, jumlahkan dua angka yang saling berdekatan. 2. Tulis hasil penjumlahan di sebelah kanan di antara dua angka yang dijumlahkan. 3. Tulis hanya angka terakhir jika jawabannya berjumlah 2 digit. Misal, 2 ditambah 9 sama dengan 11. Maka, cukup ditulis 1, ditulis digit terakhir. 4. Coret hasil yang salah dan tuliskan yang benar di sebelahnya jika melakukan salah perhitungan. 5. Jangan hiraukan jalur yang terlewat, terus lanjutkan ke jalur berikutnya. 6. Garis bawahi angka yang terakhir dijumlahkan jika ada aba-aba untuk berhenti, kemudian lanjutkan ke soal selanjutnya. Aspek penilaian. Tes ini lebih ditekankan untuk menilai kemauan seseorang dan kemampuan seseorang bekerja di bawah tekanan. Beberapa aspek kepribadian yang diukur dari peserta tes antara lain: aspek kemauan, aspek keuletan, aspek ketelitian, aspek penyesuaian diri, aspek stabilitas diri, dan aspek emosi. Hasil tes. Hasil tes Pauli Kraepelin akan menjadi bahan pembanding dari hasil wawancara untuk pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apakah Anda dapat bekerja di bawah tekanan? Sejauh apa Anda dapat menangani perubahan? Bagaimana cara Anda menangani konflik yang terjadi? Apa yang terjadi saat pekerjaan Anda dikritik oleh orang lain? Tipe orang seperti apa yang akan membuat Anda mengalami kesulitan untuk bekerja sama? Tips mengerjakan. Fokus dan berdoalah sebelum mengerjakan tes ini. Konsentrasikan pikiran Anda terhadap petunjuk yang diberikan.
Usahakan jumlah angka yang terjawab di masing-masing kolom stabil. Hal ini akan lebih baik dibandingkan Anda bagus di awal, tetapi kemudian menurun performanya pada penjumlahan di kolom-kolom selanjutnya. Jangan terus mengerjakan kolom yang sudah habis waktunya, karena akan menghabiskan waktu yang disediakan untuk kolom berikutnya. Cari ritme terbaik dalam mengerjakan, dan pertahankan dengan baik. Poin penting, penilaian tes Pauli juga membutuhkan sebuah ketelitian dan ketekunan dari penilai. Penilaian biasanya dilakukan oleh mereka yang berkompeten dalam melakukan scoring seperti psikolog, psikiater, tester, ataupun mereka yang sudah terlatih. Berikut ini beberapa poin yang sering menjadi perhatian dalam scoring tes Pauli. Antara lain adalah jumlah jawaban benar, jumlah jawaban yang salah, total prestasi atau penjumlahan yang selesai, jumlah lajur atau kolom terlewat, jumlah jawaban yang dirubah atau diganti. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.